Selamat bertemu kembali di dalam kursus konsep dasar Badan Usaha Milik Rakyat kepada semua siswa-siswa Tandabing University. Saya mengucapkan selamat bergabung kembali. Sebagai pengantar, kita harus kenal tujuan utama pembangunan ekonomi. Tujuan utama pembangunan ekonomi nasional sebenarnya adalah kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui kontribusi para pelaku ekonomi. Yang menjadi ironisnya, para pelaku ekonomi UMKM dan koperasi, nah di situ ada sejumlah 56,5 juta dengan tenaga kerja sebesar 107 juta. Dan ini semua masih belum berdaya untuk bersaing sejajar untuk bekerja sama dengan pelaku-pelaku ekonomi swasta seperti badan usaha milik asing, badan usaha milik negara. Nah, kenapa begitu? Karena skala usaha terlalu kecil dan mereka itu tidak memiliki akses pasar dan perdagangan. Nah, bahkan 55,6 juta UMKM tidak bankable. Nah, apa itu Badan Usaha Milik Rakyat? Sebenarnya, BUMR itu merupakan sejenis kooperatisasi koperasi dan UMKM. Dan dengan secara itu, mereka ini akan dapat menambah kekuatan pelaku ekonomi nasional untuk menjadi 5. Di situ ada 5 pelaku ekonomi nasional, yaitu Badan Usaha Milik Asing, Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Dan yang kita usulkan sekarang adalah Badan Usaha Milik Rakyat atau BUMR. Nah, BUMR yang terstruktur dan tersistem memiliki kemampuan tata kelola secara apa yang kita sebut total management concept. Dan ini akan mendorong BUMR untuk menjadi usaha berskala. Sebab usaha yang efisien, yang kompetitif, dan bankable. Dan ini akan membuat mereka mampu untuk bersaing atau bekerja sama dengan pelaku ekonomi lainnya secara sehat. Jadi dengan demikian, BUMR adalah jawaban akan hadirnya satu pelaku ekonomi dan keuangan inklusif yang bertumpu, yaitu berfokus pada potensi nasional yang berada di akar rumput, merata dan sejahtera, serta berkelanjutan untuk melahirkan keadilan dan mengurangi kesenjangan, supaya kita bisa menuju ke suatu stabilitas nasional yang berkesinambungan. Jadi, model BUMR melahirkan kekuatan ekonomi nasional. Karena apa? Karena ia memiliki skala usaha yang layak untuk mampu berkompetisi dan bekerja sama dengan badan usaha lainnya. Sama ada itu dalam arena bisnis domestik maupun global. Nah, untuk itulah dalam konteks demokrasi ekonomi, kewenangan pemerintah untuk mengatur pelaku-pelaku ekonomi secara berimbang dan berkeadilan. Tidak ada keadilan tanpa pengaturan. Coba kita lihat apa sebenarnya permasalahan yang ada. Indonesia adalah negara yang kaya, sumber daya alam yang melimpah. Namun, kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi, termasuk pendidikan, masih mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jadi kehadiran negara untuk menciptakan kemakmuran yang berkeadilan untuk semua rakyat di dalam bingkai NKRI masih belum terwujud. Peranan pemerintah dan pelaku ekonomi sangat menentukan terwujudnya cita-cita negara untuk menciptakan masyarakat yang makmur secara berkeadilan dan berkesinambungan. Nah, pemerintah dengan kekuasaannya, mereka dapat mengatur dan dapat mengawasi dan memberikan insentif supaya pelaku ekonomi dapat menjalankan peran secara optimal. Untuk apa? Untuk kepentingan sendiri tanpa mengabaikan tanggung jawabnya kepada pemerintah dan masyarakat. Nah, kita harus apresiasi bahwa pelaku ekonomi lah yang sebenarnya menciptakan kekayaan sebuah negara. Penciptaan itu melalui proses produksi, proses distribusi, perdagangan, selain mempekerjakan tenaga kerja. Dan mereka juga membayar pajak langsung maupun tak langsung. Nah, pelaku ekonomi melalui perilaku entrepreneurialnya yang akan menciptakan nilai tambah itu atau economic value add. Economic value add inilah yang menjadi sumber kekayaan sebuah negara bangsa. Paling tidak, kata orang itu, business entrepreneurs create wealth for the nation. Ekonomi Pancasila mengenal 3 pelaku ekonomi. Apa saja itu? Yaitu koperasi, yang kedua negara, dan yang ketiga swasta. Dan mereka ini berperan masing-masing. Ini tercatat pada UUD 1945 pasal 33. Maka bangun usaha koperasi dan badan usaha milik negara yang pembangunannya itu diposisikan untuk menjadi lembaga pelaku ekonomi utama untuk kepentingan negara dan masyarakat. Di dalam perjalanannya, politik ekonomi Indonesia sejak Orde Baru hingga Orde Reformasi terus bergulir. Namun ia sangat condong kepada mekanisme pasar yang tidak terkontrol atau tidak berpihakan. Dan ini jelasnya terhadap pelaku ekonomi golongan lemah. Banyak kritik yang mengatakan bahawa politik ekonomi Indonesia itu mirip konsep neolib. Apa itu neolib? Ia menjadikan si kuat bertambah kuat untuk menguasai kue perekonomian bangsa. Pertumbuhan memang tercipta, namun lebih eksklusif dinikmati oleh pelaku besar yang sekaligus melahirkan kelas menengah yang menjadi sumber pertumbuhan melalui konsumsi yang terus meningkat. Jadi apa konsekuensinya? Ya, kesenjangan makin melebar. Perkembangan ekonomi, sosial, bahkan geopolitik regional sangat menuntut perubahan strategi serta ukuran prioritas konsep pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.